Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali di mata kuliah Resip Pendidikan di akhir atau di ujung semester untuk mata kuliah Resip Pendidikan. Silakan bagi teman-teman yang tidak mengalami persoalan sinyal apalagi siang, saya rasa tidak begitu bermasalah, silahkan kameranya dinyalakan. Kalau memang calon pemimpin lembaga pendidikan yang berbahagia pada siang hari ini, mungkin kita lebih sifatnya sharing ya, karena ternyata beberapa kayaknya masih bingung berkaitan dengan tugasnya. Saya akan menyampaikan dulu bahwa tugas itu ada dua. Yang pertama, tugas latihan analisis SWOT. Itu yang kelompok. Silahkan mau 2 3 orang, mau 4 orang maksimal ya. Jadi karena kemarin kita sudah menjelaskan bahwa SWOT merupakan analisis sederhana yang harus dikuasai oleh calon pemimpin, maka dari analisis SWOT itu muncullah strategi. Bisa strategi pengembangan, bisa kemudian strategi untuk, karena strategi ini kata kuncinya, strategi ini dalam rangka untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut. Oleh karena itu, kenapa kemudian saya buat kelompok? Karena di dalam menyusun SWOT itu tidak bisa sendiri. Harus melibatkan beberapa orang. Harus melibatkan teamwork. Karena di sekolah itu model kepemimpinannya namanya disebut dengan kepemimpinan pendidikan. Maka jika Bapak Ibu nanti berkelompok itu ketika diskusi menyumbangkan gagasannya, misalkan ada yang berperan sebagai kepala sekolah, berperan sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum, berperan wakil kepala sekolah bidang berperan wakil kepala sekolah bidang sarpras, berperan sebagai bendahara, misalkan, atau bahkan di sekolah itu ada semacam tim yang kemudian mewakili perannya dalam rangka penjaminan dan mutu. Saya lihat beberapa sekolah ada yang menggunakan model itu. Nah, itulah fungsinya berkelompok. Kemudian kemarin saya menyinggung, silahkan diambil satu sekolah sebagai contoh tempat yang akan digunakan untuk analisis. Bisa sekolah
yang dulu dipakai untuk PLP 1 bisa jadi, atau bisa jadi sekolah yang sekarang akan dipakai untuk tugas akhir semester itu. Jadi bukan kemudian ada yang menyampaikan ke saya berarti tugasnya yang individu berubah menjadi kelompok. Ada yang menyampaikan berarti strukturnya seperti yang dulu disampaikan di PPT. Nah, berarti nggak paham ketika kemarin diskusi tentang analisis SWOT. Itu penegasannya di situ. Kalau tugas individu itu sebagai UAS. Jadi tidak ada UAS tulis, nggak ada. UAS-nya yaitu tugas individu meneliti tentang kepala sekolah, itulah sebagai ujian akhir semesternya di situ. Yang nanti akan diupload di kelas masing-masing sesuai dengan jadwal. Atau jika memang nanti disepakati sebelum, nanti sudah saya buatkan room, sebelum jadwal itu sudah selesai, bisa aja kemudian nanti diupload. Di kelas masing-masing nanti tak bikinkan foldernya tetap UAS. Jadi kalau itu tugas individu itu, di-uploadnya di folder UAS. Jangan salah upload. Untuk yang tugas kelompok, nanti uploadnya di situ saya buatkan, berarti di situ tugas SWOT, perlu dibedakan. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan, jika beda kelas, maka di samping NIM dituliskan kelasnya apa. Dan yang mengupload satu orang saja di antara satu kelompok itu. Tidak perlu masing-masing upload. Itu awalan pada diskusi siang hari ini berkaitan dengan tugas. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Pak, mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Yang tugas analisis SWOT kelompok itu nanti tulisnya dalam bentuk ketik atau tulis tangan, Pak? Ketik. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Pak Tania. Ya. Yang tadi terkait tugas individu tadi kan tugas individu atau kelompok kan kalau bisa sekolah PLP yang dulu atau sekolah yang akan dipakai buat besok tugas akhir. Kalau kita ngambil sekolahan kita yang alumni kita itu boleh nggak Pak? Maksudnya tidak pas kita PLP 1 ataupun kita mau PLP 2 ini. Boleh saja. Yang penting ada satu contoh sekolah. Gitu. Ya, Pak, terima kasih. Oke. Yang lain. Saya Pak. Silakan Mas Eko. Untuk tugas yang SWOT itu nanti, apakah format penulisannya sama dengan tugas individu atau ada format khusus untuk yang analisis? Tugas individu. Nah, itu yang kemarin ditanyakan, membalik tangan lagi. Jadi ketika analisis SWOT ya formatnya format SWOT. Jadi misalkan pertama profil sekolah A, misalkan profil sekolah ya. Terus B itu analisis SWOT-nya. Diawali dari mana? S-nya apa, W-nya apa, U-nya apa, T-nya apa. Yang seperti ada di PPT itu loh. Nah kemudian dari situ untuk melihat seperti apa internal dan eksternal, S sama W-nya seperti apa. Nah itulah setelah itu namanya muncul strategi. Apa strateginya? Kalau kamu pelajari PPT yang kemarin saya share berarti harusnya sudah bisa. Jadi strukturnya gitu Mas Eko ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi nggak ngomong teori, nggak ngomong data, langsung dianalisis. Maka A, profil sekolah. Pak,
Itu. Ada yang lain? Pak, izin tanya ya Pak. Oke. Ini Pak, berarti yang saya pahami, berarti kan yang tugas individu itu kan observasi ya Pak. Terus nanti hasil observasi kita kayak buat artikel atau mini proposal gitu nggak Pak? Ya, kalau yang tugas individu, sistematika penulisan sebagaimana sudah saya jelaskan di awal perkuliahan di PPT. Oh iya Pak. Terus Strukturnya bab 1, 2, 3, 4, 5. oh iya ya. Iya Pak. Terus habis itu yang tugas kelompok itu Pak, kan yang tugas kelompok yang SWOT itu kan Pak. Nah hasil SWOT itu, analisis SWOT itu kan berarti kita kayak ibarat menyatukan dari kelompok kita itu Pak. Maksudnya menyatukan gimana ya Mbak? Kita menganalisis dari hasil observasi kita. Tadi saya menjelaskan, Mbak Ririn nggak menyimak? Nyimak sih Pak, cuman masih kurang paham Pak. Jadi diambil satu contoh sekolah. Oh iya ya Pak. Iya, Jadi Pak. Tadi kan ada yang tanya mau Zia atau siapa tadi tanya. Kalau kemudian sekolahnya tidak, sekolahnya siapa boleh, sekolahnya siapa aja boleh, nanti ada sekolahnya. Dan yang jelas yang melakukan analisis SWOT tim itu mengetahui keadaan sekolahnya. Kalau kemudian tidak mengetahui keadaan sekolahnya, gimana mau mengetahui bisa melakukan analisis SWOT? Karena untuk mendeskripsikan kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya bagaimana, ancamannya seperti apa. Kalau kemudian kita tidak mengetahui sekolahnya kan tidak bisa mendeskripsikan itu. Maka tadi saya katakan basisnya itu adalah sekolah yang kemarin dipakai PLP misalkan, atau satu contoh sekolah yang kemudian akan dipakai untuk tugas individu misalkan. Nah itu kan tujuannya agar kita mengetahui seperti apa sekolahnya. Karena nanti setelah kemudian SWOT-nya itu mampu dideskripsikan, maka muncullah strategi. Oh, strateginya berarti ini, gitu. Gitu. Yes, siapa? Ya, ada yang disampaikan lagi Mbak Ririn? Cukup sih Pak. Ya, silakan kalau ada yang, misalkan ada yang belum bisa dimengerti. Karena kepala sekolah sebagaimanapun yang ada di peraturan perundangan atau kemudian yang harus dilakukan, maka analisis SWOT itu hukumnya kalau saya fardu ain. Mustahil dapat mengembangkan sekolah menjadi sekolah yang baik jika tidak bisa melakukan analisis SWOT. Tuh. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada yang disampaikan. Sudah cukup? Jelas? Apabila kelompoknya itu beda kelas, boleh enggak ya Pak? Boleh enggak kok? Kalau takon. Tadi udah dijelasin. Boleh, tapi ditulis name sama kelasnya. Baik Pak, terima kasih. Nilainya jelek Pak, mohon maaf. Ya, masih jawab Mbak. Ya. Oke, silakan yang lain. Silakan. Kalau ada masih disampaikan. Sudah cukup? Batas pengumpulan Pak. Pengumpulan yang mana Mbak? Semua. Ya beda waktunya. Beda waktu ya Pak. Kalau yang tugas kelompok maksimal 2 minggu yang akan datang. Kalau UAS ya teman nanti kalau foldernya sudah ada bisa dikumpulkan sampai nanti di situ ada deskripsinya kapan. Pak, jadi, kalau 3 minggu yang kelompok gimana Pak?
Oh, bapaknya keluar. Iya, bapaknya keluar. Oke, baik. Internetnya down. Jadi karena ini kan sebetulnya sudah Pak, tadi Ririn tanya, Pak. ya kan sudah dari minggu kemarin. Karena minggu kemarin atau yang satu minggu ya kelamaan. Ya. Kan sudah dari minggu kemarin tambah 3 minggu sebulan. Nah, apa sebulan enggak maksimal 2 minggu. Nanti lihat aja ketentuan deskripsinya ada di kelas masing-masing. Sengaja belum saya deskripsikan. Tuh. Siap Pak. Oke. Cukup? Kalian sudah nggak dapat kuota dari Pak Menterinya, sudah habis bulan Mei kemarin, nggak boleh lama-lama saya zoom. Kecuali nanti dari Ibu Mendagri nanti akan memberikan kuota ke teman-temannya, beda urusan ya. Sepakat, Pak. Amin, amin. Nah, kan dan jamin. Amin, Pak. Amin. Amin. Aja semoga dana keluar. Rasa giga wae lah. Rakyat biasa, amin. Rakyat biasa hanya bisa mengamini, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, demikian diskusi singkat kita pada siang hari ini. Dimanapun, saya selalu berpesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Mengingat akhir-akhir ini posisi khususnya di Jawa Tengah dan khususnya di Jawa, posisi yang kena COVID tinggi, sehingga cara yang paling efektif dalam rangka untuk melakukan pemutusan rantai adalah kita sendiri yang harus bisa memulai untuk menjaga protokol kesehatan dengan lebih ketat. Kalau memang nggak perlu ada ya tadi down lagi ya, nggak tahu internetnya di kampus kadang-kadang memang seperti itu. Ya demikian, semoga apa yang kemudian diskusi ini memang walaupun singkat sudah memberikan gambaran dan memberikan lebih kejelasan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.